Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan kelancaran ya. Kali ini Elisa Cooking berkreasi menu sederhana yang enak banget dari bahan kacang panjang dan telur yang bahannya murah meriah dan mudah didapat. Dan untuk cita rasanya gak kalah dengan lauk yang lain, sedap, nikmat, pokoknya bikin ketagihan. Tidak perlu lama, yuk langsung saja ke bahan dan cara memasaknya, simak terus videonya hingga akhir ya teman-teman. Nah, berikut bahan-bahannya seperti biasa. Sebelum memasak, aku persiapkan dulu semua bahan-bahannya. Nah, ini semua perbumbuannya yang akan nanti diiris-iris ya. Dan juga ini ada 5 butir telur yang sudah saya siapkan. Dan juga ini untuk seasoningnya juga tentunya sudah saya siapkan semuanya ya. Dan ini kacang panjangnya yang sudah saya siapkan. Untuk kacang panjangnya ini masih seger banget ya. Oke, pertama-tama ini akan saya potong-potong terlebih dulu untuk kacang panjangnya. Nah, ini untuk kacang panjangnya saya potong-potong seperti ini, jadi supaya tidak terlalu panjang ya. Oh ya, sebelum lanjut ke video berikutnya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe-nya ya, dan aktifkan juga notifikasi lonceng. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, aku ucapkan banyak terima kasih. Oke, selanjutnya ke perbumbuan yang akan diiris. Nah, ini ada 1 buah bawang merah bombay. Ini untuk bawang merahnya ukurannya besar seperti ini ya, karena di sini tidak ada bawang merah yang kecil besar-besar seperti ini. Untuk bawang merahnya ini saya potong-potong kecil. Lalu ada bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya ini saya geprek dulu, lalu cincang kasar untuk bawang putihnya seperti terlihat yang ada di video ya. Selanjutnya ini ada 1 buah tomat. Untuk tomatnya ini saya potong-potong mengecil juga ya, seperti ini. Dan juga ada 3 buah cabai merah. Ini untuk cabainya tidak terlalu pedas ya teman-teman, ini cabai besar. Kalau teman-teman tidak suka dengan pedas atau dengan cabai, bisa di skip untuk cabainya ya, bisa digantikan dengan sayuran yang lain atau bahan yang lain ya. Dan ada 1 buah cabai sayur, ini cabainya rasanya manis, tidak ada rasa pedas sama sekali ya. Cabainya ini saya potong-potong besar-besar. Nah, ini semua bumbu irisnya sudah selesai diiris-iris semua ya. Lanjut ke 5 butir telur. Nah, ini pertama-tama ini telurnya akan saya pecahkan semua ya, 5 butir telur. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam supaya telurnya tidak terlalu anyep ya. Kocok lepas untuk telurnya supaya telurnya mencair, tidak menggumpal dan telurnya merata ya. Selanjutnya kembali ke wajan. Nah, siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya untuk menumis. Seperti biasa, saya pertama-tama menumis untuk bawang putih dan juga bawang merahnya. Lalu tumis untuk bawang putih dan juga bawang merahnya hingga tercium bau harum dan layu. Nah, ini tumisan perbawangannya sudah terlihat layu dan tercium bau harum, lalu masukkan untuk percabeannya dan juga tomatnya. Lalu tumis kembali untuk perbawangan, percabean dan juga tomatnya hingga layu dan harum. Tumisannya sudah harum dan layu, ini saya sisihkan dulu ke sebelah. Lalu tuangkan semua kocokan telurnya sambil diurak-arik sehingga menjadi telur urak-arik dan terpisah telurnya supaya tidak menggumpal satu sama lain seperti ini ya. Dengan menggunakan api cenderung kecil supaya tidak mudah gosong ya. Telur urak-ariknya sudah terlihat menggumpal terpisah satu sama lain seperti ini ya. Lalu satukan untuk tumisan cabai, bawang dan juga telurnya seperti ini ya, diurak-arik hingga tercampur merata. Nah, ini untuk telur urak-ariknya sudah jadi dan sudah matang. Lalu masukkan untuk kacang panjangnya, yang pasti ini kacang panjangnya sudah dicuci bersih ya. Jangan sampai ketinggalan untuk bumbu pelengkapnya, karena ini yang membuat masakan jadi sedap dan enak banget. Dan tuangkan 3 sendok makan kecap manis, bisa menggunakan kecap manis apa saja ya yang kita punya. Lalu urak-arik sambil menumisnya dengan menggunakan api cenderung kecil ya, supaya tidak mudah gosong. Ini saya masak dan diurak-arik hingga semua bahannya tercampur rata. Tuangkan air secukupnya supaya ada kuah-kuahnya. Kalau ada kuahnya nanti bumbunya lebih meresap ya. Lanjut tumis untuk kacangnya hingga matang. Kalau saya lebih suka memasak kacangnya masih crunchy, tidak terlalu lunak. Singkat ya, ini tumisan telur dan juga kacangnya sudah matang, lalu matikan api kompornya, siap untuk disajikan ke piring.
Bahannya murah meriah dan mudah didapat, tapi kalau udah dimasak seperti ini jadi hidangan yang enak, super sedap dan istimewa ya. Masak tumis kacang, telur, bumbu kecap seperti ini dijamin keluarga semua suka. Oke teman-teman, selamat mencobanya. Semoga dengan resep saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan kuucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.